Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11. Alhamdulillah, kita belajar lagi, belajar online. Sekarang kita masuki pertemuan ketiga, yaitu materi ketiga terakhir, bab 2, tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi harapan Bapak anak-anak selalu dalam keadaan sehat-sehat, jaga kesehatan. Amin. Anak-anakku, seperti biasanya sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anak-anak, sebelum Bapak mulai menjelaskan, Bapak selalu ingatkan bahwa waktu pembahasan materi ini 2 jam pelajaran. Yang pertama, seperti biasa, Bapak gunakan untuk menerangkan materi bab 3, ulang materi bab 2. Yang kedua, sisa waktu silakan anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, siapkan catatan untuk merangkum dan menjawab soal-soal. Selesai merangkum dan menjawab soal-soal, langsung difoto, dikirim langsung ke WA Bapak hari ini juga. Saya ulang, dikirim ke WA Bapak hari ini juga. Nomor WA 089 689 842 766. Anak-anak, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 6, yaitu diharapkan setelah pembelajaran selesai, anak-anak dapat pertama, menjelaskan peran wawasan Nusantara untuk masyarakat Indonesia yang dinamis. Kedua, menjelaskan pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. 3, menjelaskan pengertian kaufimisme. Keempat, menjelaskan pengertian patriotisme. 5, menjelaskan pengertian NKRI. Dan keenam, terakhir, menjelaskan makna sila persatuan Indonesia. Anak-anak, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Siap? 1. Peran wawasan Nusantara untuk masyarakat yang dinamis. Bahwa masyarakat yang dinamis dapat dicapai melalui wawasan Nusantara, yang berperan sangat penting dalam menyamakan persepsi rakyat Indonesia yang multikultur, yang banyak budayanya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara perlu dikenalkan sejak dini dipahami secara nyata, agar tidak mengganggu integritas atau persatuan bangsa. Intinya, dengan paham wawasan Nusantara, yang pertama, bangsa Indonesia akan merasa bahwa kepentingan banyak atau kepentingan orang banyak itu berada di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, bangsa Indonesia akan meletakkan toleransi atau menghormati antar sesama di atas segala-galanya. Jadi menghormati sesama itu sangat-sangat penting untuk bersatu. Yang kedua, pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sangat penting karena tanpa adanya konsep wawasan Nusantara yang dipahami dan didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia, maka negara Indonesia akan terpecah-pecah dan akhirnya kehancuran. Intinya, warga negara Indonesia harus paham dan mendukung wawasan Nusantara agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah
pecah selamanya. Yang ketiga, pengertian Calvinisme. Calvinisme artinya cinta bangsa yang berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain atau orang lain. Sebagai contoh, kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Itu karena merasa tinggi sehingga merendahkan bangsa Indonesia, menjajah selama 3,5 tahun. Contoh lagi, bangsa Belanda itu juga merasa tinggi, maka menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Intinya, Calvinisme itu adalah cintanya biasa saja, tidak berlebihan, sehingga tidak ada yang direndahkan. Jika ada yang direndahkan, itu namanya Calvinisme, itu yang dilarang. Keempat, pengertian patriotisme. Patriotisme ada dua pengertiannya. Yang pertama, cinta tanah air. Ya, cinta tanah, tempat berpijak. Juga cinta air, karena air sangat dibutuhkan kita. Yang kedua, cinta pahlawan, yang berasal dari pahlawan, orang yang banyak jasanya, baik kepada negara, kemudian Bapak Ibu guru juga itu pahlawan karena memberikan kita pandai, dan juga pahlawan termasuk orang tua yang memenuhi kebutuhan kita. Intinya, patriotisme adalah kita wajib cinta tanah, tempat kita berpijak, cinta air, karena semua orang butuh air, dan cinta pahlawan, baik pahlawan bangsa karena membuat kita merdeka, juga pahlawan guru karena kita telah pandai dengan Bapak Ibu guru, dan pahlawan orang tua karena orang tua telah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Yang lima, pengertian NKRI. NKRI artinya organisasi sosial yang di dalamnya terdapat wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, yang terdiri dari provinsi-provinsi yang satu dengan yang lain tidak terpisah dalam satu kesatuan yang utuh. Intinya 34 provinsi itu satu, yaitu Indonesia. Atau yang namanya Indonesia itu adalah ya 34 provinsi itu. Keenam, terakhir, makna sila persatuan Indonesia. Ini sila ketiga. Sila persatuan Indonesia artinya manusia harus tetap bersatu dalam keadaan apapun. Tidak boleh bertengkar. Karena dengan bersatu apapun bisa kita kerjakan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Intinya kita harus bisa bersatu dalam perbedaan dan dalam keadaan apapun. Demikian anak-anak penjelasan materi 3 bab 2. Jangan lupa rangkuman dikerjakan. Catat di buku catatan dan rangkuman PPKN harus dikerjakan. Karena rangkuman itu sangat-sangat berguna, yaitu digunakan untuk materi UTS, ulangan tengah semester maupun ulangan semester. Karena tanpa rangkuman, anak-anak Bapak pastikan tidak bisa mengerjakan soal-soal. Ingat, rangkuman dan jawaban soal-soal setelah difoto langsung dikirim ke hari ini ke WA Bapak. Anak-anakku, selanjutnya Bapak beritahu tugas siswa seperti biasa untuk memantapkan materi bab 3 ini, bab 2, materi 3. Maka kerjakan tugas wajib siswa yang ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 5 tugas, terdiri dari tugas 3A, tugas 3B, tugas 3C, tugas 3D, tugas 3E. Sebagian sudah Bapak beri contoh jawaban agar anak-anak lebih mudah menjawab dengan sisa waktu yang ada pada pelajaran ini. Diulang, tugas diserahkan pada hari ini juga,
Dan jangan lupa ditulis identitas lengkap sudut kanan atas, yaitu nomor absen, nama, dan kelas. Karena selama ini masih ada yang tidak mencantumkan identitas. Akhirnya selamat mengerjakan anak-anak. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan dan kesehatan pada kita semua, pada anak-anak semua kelas 2 sekeluarga, amin. SMK bisa, anak-anak juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.